Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang indahnya kehidupan bermakna. Tujuan pembelajaran dari apa yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Kemudian mengklasifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Kemudian menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian mendemonstrasikan contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir, menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. 1. Hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikitpun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Iman mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam sendiri, jika kita membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut iman dan amal soleh secara beriringan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 2. Hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa etimologi berasal dari kata Islam yuslim, Islam dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang berbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasul untuk membimbing manusia dari satu generasi ke generasi sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Siapa saja yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia seorang muslim yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Innad dina 'indallahil Islam وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Unsur-unsur pembentukannya berupa rukun Islam, yaitu 1. Membaca kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat 5 waktu, 3. Menunaikan zakat,
4. Puasa Ramadan, dan 5. Haji ke Baitullah jika mampu. Hakikat Islam. Ihsan adalah isim mazhar dari asal kata ahsan yuhsin ihsan yang memiliki arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik. Ihsan terbagi menjadi dua macam, yaitu ihsan beribadah kepada Allah dan ihsan kepada semua pemberian Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanyai mengenai ihsan oleh malaikat Jibril, dan Nabi menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu." Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan kondisi awal bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Contoh dalam realitas kehidupan kita, misal pelaksanaan sholat yang tertunda karena urusan dunia, sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak dikerjakan zakat yang seharusnya dikeluarkan tidak tersalurkan, puasa yang tak terlaksanakan karena alasan lapar, dan lain sebagainya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada pertengah, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surah Fatir 32. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa terdapat 3 macam orang yang mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebihan dalam mengamalkan sebagian kewajiban, serta seringkali melakukan sesuatu yang terlarang. Yang kedua, orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Mereka akan masuk surga atas anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunahkan, serta menjauhi hal yang haram dan yang dimakruhkan, serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Golongan ini akan diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu masuk surga tanpa adanya perhitungan amal hisab. Golongan inilah yang merupakan ciri manusia sempurna, insan kamil. Urgensi imam, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk menepaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingatkan kembali tentang 4 unsur manusia yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur. Yang pertama, taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. 2. Wara, menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat atau remang-remang hukumnya. 3. Zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang berlebihan bermakna. 4. Qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapatkan dan tidak rakus. 5. Sabar, menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi yang tanpa mengetahui. Yang keenam, tawakal,
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dan penutup. Jika sudah secara benar menjalankan unsur-unsur tersebut, lalu mengkokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membaguskan perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk yang ada pada diri kita, maka kita akan dapat menggapai insan kamil atau manusia sempurna. Ini sangat dibutuhkan dalam tatanan dunia modern seperti sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.